Malam itu, jalur turunan Ciawi tampak lengang. Lampu motor membelah gelap, menyinari aspal yang terasa dingin dan sunyi. Bukhori mengendarai motor. Di belakangnya, sang istri dan anak kecil mereka ikut dalam perjalanan pulang. Semua terlihat normal, hingga satu momen kecil mengubah segalanya. Bukhori sempat melirik ke arah sebuah toko minyak wangi di pinggir jalan. Hanya sepersekian detik, namun ketika pandangannya kembali ke depan, sesosok pria tinggi tiba-tiba berdiri tepat di jalur motor. Tanpa sempat menghindar, brak, motor menghantam keras. Tubuh-tubuh terlempar, suara benturan menggema di jalan sunyi. Dalam kepanikan, satu pikiran memenuhi kepala Bukhori. Saya nabrak orang. Warga berdatangan. Pak RT ikut memeriksa lokasi. Namun, sesuatu terasa janggal. Tidak ada korban, tidak ada tubuh, tidak ada tanda-tanda manusia tertabrak. Pak RT berkata dengan yakin, "Mas, ini kecelakaan tunggal. Kamu nabrak trotoar." Bukhori terpaku. Ia merasakan benturan itu. Ia melihat sosok itu. Tapi kenyataan berkata lain. Dan malam itu, sesuatu tidak tinggal di Ciawi. Beberapa hari kemudian, di rumah Jakarta mereka, suasana mulai berubah. Di hari kedua, anak Bukhori duduk sendiri di ruang tamu. Matanya menatap sudut ruangan yang kosong. Lalu, ia berbicara. Dengan suara tenang, polos. "Om, mukanya kenapa aneh?" Bukhori dan istrinya saling berpandangan. Anak itu melanjutkan, "Om, kok matanya nggak di tempatnya?" Tidak ada siapa-siapa. Namun jelas, anak itu tidak sedang berhayal. Teror semakin nyata. Pintu rumah terbanting sendiri. Suara langkah terdengar di malam hari. Aroma tak sedap muncul lalu menghilang tanpa sebab. Hingga suatu malam, anak itu berdiri di depan akuarium, melompat-lompat kecil, seolah mengikuti seseorang. Sambil tertawa kecil, ia berkata, "Om, ngajak main." Bukhori gemetar. Ia tahu, tamu itu ikut pulang. Seorang guru memperlihatkan sebuah foto kecelakaan lain. Lokasinya sama, jalur Ciawi. Wajah Bukhori langsung pucat. "Ini yang saya tabrak." Korban kecelakaan mobil box beberapa hari sebelumnya. Sosok yang sudah tidak utuh dan seharusnya sudah pergi. Bukhori akhirnya sadar, yang ia tabrak malam itu bukan orang hidup. Hari ketujuh terasa berbeda. Anaknya tiba-tiba menangis, menatap kosong ke udara. Dengan suara lirih ia berkata, "Omnya sedih, Bi. Istri dan anaknya nggak ada yang doain dia." Bukan marah, bukan menuntut, hanya kesepian. Bukhori menunduk. Ia berdoa, meminta ampun, dan memaafkan kegaduhan yang terjadi. Anaknya tersenyum kecil, melambaikan tangan ke arah ruang kosong. "Dadah, Om. Jangan nakal ya." Tak ada suara, tak ada bayangan. Namun, malam itu, rumah terasa ringan. Sejak hari itu, tidak ada lagi gangguan.
Tidak semua kecelakaan meninggalkan bekas di tubuh. Sebagian meninggalkan jejak di dimensi lain. Dan tidak semua arwah datang untuk menakuti. Ada yang hanya ingin diingat dan didoakan.